Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Musnah Devi sebagai dosen pengampu mata kuliah kita. Selanjutnya penyaji yaitu Citra Ramadhani, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan seminar hasil observasi hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Anissa Rodata Aulia yang akan memandu jalannya seminar pada kesempatan kali ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan susunan kegiatan seminar hari ini, yaitu pemaparan hasil observasi oleh penyaji. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan diskusi, dan penyampaian kesimpulan, serta uh, penyampaian notulen dari notulensi dan penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita memasuki acara inti. Pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan oleh Citra Ramadhani mengenai hasil observasi dengan judul Isu-isu Pendidikan di Sekolah Dasar. Pada Citra dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Citra Ramadhani dengan NIM 23129141. Izin menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan terkait isu-isu pendidikan di sekolah dasar observasi SD Negeri 24 Perupuk Tabing. Next. Yang pertama, kita masuk kepada latar belakang kenapa observasi ini dilakukan. Nah, pendidikan dan pengajaran pada abad 21 dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Nah, jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu tindakan atau observasi untuk mengetahui kondisi nyata yang ada di lapangan. Nah, maka dari itu, observasi ini dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait isu-isu pendidikan yang ada di sekolah dasar, khususnya di kelas 1 SD Negeri 24 Perupuk Tabing, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Next. Adapun rumusan masalah dari pelaksanaan observasi ini, yang pertama yaitu bagaimana keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad 21. Yang kedua, bagaimana metode dan model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana penggunaan media dan alat peraga dalam pembelajaran. Yang keempat, bagaimana sistem penilaian yang diterapkan oleh guru. Yang kelima, bagaimana implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Yang keenam, bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana administrasi yang harus dikerjakan oleh guru. Next. Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi, observasi ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mendeskripsikan keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad 21. Yang kedua, untuk mengetahui metode dan model apa saja yang digunakan di sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi penggunaan media dan alat peraga dalam menunjang pembelajaran. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui sistem penilaian apa yang diterapkan oleh guru. Yang kelima yaitu untuk mengkaji bagaimana implementasi kurikulum dalam pembelajaran. Yang keenam untuk mengetahui seperti apa kondisi sarana dan prasarana di SD tersebut. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk menganalisis administrasi apa saja yang dikerjakan dan dibebankan kepada guru. Next. Selanjutnya masuk kepada bagian kajian teori yang digunakan sebagai landasan observasi ini dilakukan. Ada 7 pokok pembahasan yang perlu dibahas terlebih dahulu sebelum melaksanakan observasi. Yang pertama yaitu terkait keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik pada abad 21, di mana guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga harus memahami bagaimana karakteristik perkembangan peserta didik.
Nah, hal ini sejalan dengan teori Piaget, di mana siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga pembelajaran akan lebih efektif apabila pembelajaran tersebut dikaitkan dengan benda atau pengalaman nyata yang dapat diamati secara langsung oleh siswa. Yang kedua, terkait metode dan model pembelajaran. Nah, terkait teori pembelajaran modern, guru dianjurkan untuk menggunakan metode yang bervariasi seperti problem based learning, project based learning, discovery learning, cooperative learning, dan lainnya. Nah, model-model ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa sehingga siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga terlibat dalam proses menemukan dan membangun pengetahuan. Yang ketiga yaitu terkait media dan alat peraga yang digunakan. Nah, media dan alat peraga ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Nah, penggunaan media yang bersifat visual maupun konkret dapat membantu siswa untuk memahami materi yang sedang dipelajari serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Adanya media visual, audiovisual, media audio, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berdiferensiasi, serta fungsi alat peraga di sini yaitu sebagai visualisasi dari pembelajaran yang tidak bisa dilihat, yang harus memerlukan visualisasi yang lebih. Kemudian terkait aspek penilaian, guru perlu menilai perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dari ranah kognitif atau pengetahuan, ranah afektif atau sikap, maupun ranah psikomotorik atau keterampilan. Selain itu, setelah penilaian ini dilakukan, harus ada umpan balik agar siswa mengetahui hasil belajar yang telah dicapai maupun aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, umpan balik ini bisa berupa pengayaan ataupun remedial. Selanjutnya terkait kurikulum yang digunakan. Nah, untuk saat ini pada abad 21, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini seperti yang kita tahu menekankan pada fleksibilitas dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta kemampuan dari masing-masing siswa. Yang keenam yaitu terkait sarana dan prasarana. Nah, untuk pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang mendukung dan disediakan oleh sekolah. Adanya fasilitas yang memadai dapat mendukung proses pembelajaran ini agar menjadi lebih efektif. Nah, yang terakhir yaitu administrasi pembelajaran yang mencakup adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, ketiga alur ini harus saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembelajaran agar lebih sistematis dan terarah. Next. Kemudian dari kajian teori tersebut dilaksanakan observasi yang saya laksanakan. Nah, adapun pelaksanaan observasi ini saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2025 bertempatan di SDN 24 Parupuk Tabing dan observasi ini dilaksanakan di kelas 1 dengan subjek observasinya yaitu Ibu Fitri Rahayu SPD yang merupakan wali kelas 1. Kemudian juga melibatkan siswa dan siswi kelas 1 yang berjumlah 22 orang. Kemudian objek dari observasi ini terkait 7 komponen yang kita bahas dalam kajian teori tadi, serta menggunakan teknik pelaksanaan observer non-partisipan, di mana di sini saya tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran, namun saya mengamati proses pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru.
Kemudian saya juga melakukan teknik pelaksanaan wawancara, di mana saya melaksanakan wawancara setelah pembelajaran dengan Ibu Fitri Rahayu untuk memperoleh informasi yang lebih relevan. Kemudian untuk instrumen observasi, saya menggunakan lembar observasi serta pedoman wawancara yang sudah saya susun sebelum pelaksanaan observasi. Next. Kemudian masuk kepada prosedur pelaksanaan observasi yang saya laksanakan. Yang pertama yaitu saya menentukan dulu lokasi dan subjek dari observasi ini, di mana observasi ini dan kepada siapa observasi ini akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya menyusun instrumen observasi dan pedoman wawancara yang akan saya gunakan saat pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, saya melaksanakan observasi secara langsung di kelas 1 SD 24 Peruput Tabing. Kemudian setelah observasi, saya juga melakukan wawancara dengan guru Ibu Fitri Rahayu di kelas 1 setelah observasi dan pembelajaran berlangsung. Kemudian saya juga mencatat dan mendokumentasikan hasil observasi yang digunakan untuk penyusunan dan menganalisis hasil laporan. Next. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan observasi yang saya laksanakan. Next. Nah, masuk pada poin pertama yakni terkait keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad 21. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah saya laksanakan, peserta didik di SD Negeri 24 Peruput Tabing, khususnya di kelas 1, masih didominasi oleh peserta didik yang belum mandiri dan kurang percaya diri serta adanya timbul perilaku yang sulit seperti perilaku susah diatur. Nah, narasumber Ibu Fitri Rahayu menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pola asuh orang tua yang terlalu mengekang dan overprotektif sehingga di sini peran guru menjadi terbatas karena sering campur tangan oleh orang tua. Nah, adanya kondisi tersebut menimbulkan beberapa dampak yang secara langsung terasa. Yang pertama yaitu kemandirian dan kontrol diri dari siswa itu belum berkembang secara optimal. Kemudian juga berdampak pada munculnya keterampilan abad 21 yang masih sangat minim di kalangan siswa kelas 1. Nah, dari keadaan tersebut, narasumber memberikan upaya solusi yang pertama yaitu seperti membangun komunikasi dan kesepakatan dengan orang tua, seperti sebelum pelaksanaan pembelajaran di awal semester, guru mengajak orang tua untuk membuat kesepakatan seperti orang tua tidak boleh menunggu anaknya dari awal belajar sampai pulang. Kemudian guru juga membuat kesepakatan seperti orang tua harus mendampingi siswa dalam pembelajaran di rumah. Kemudian selain dengan orang tua, guru juga membangun upaya dengan siswa seperti membuat aturan bersama siswa untuk membentuk perilaku positif seperti tidak boleh menangis selama di sekolah. Kemudian siswa juga harus menunjukkan perilaku positif dan patuh terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati sebelum belajar. Next. Untuk poin yang kedua yang saya amati yaitu terkait metode dan model pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri, di kelas 1 masih didominasi oleh metode ceramah, namun tetap dipadukan dengan pendekatan kontekstual, dengan materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, kenapa metode ceramah ini masih didominasi, kenapa pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah? Karena untuk kelas 1 sendiri, pembelajaran
dengan metode yang sangat beragam itu masih belum mendukung karena mengingat kemampuan siswa. Nah, namun guru tetap mengupayakan adanya metode pembelajaran yang bervariasi agar tidak didominasi oleh ceramah saja. Sehingga muncul kondisi seperti variasi model pembelajaran yang belum optimal karena disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas rendah yang membutuhkan pembelajaran konkret dan sederhana. Nah, dari hasil tersebut dapat kita analisis bahwa pendekatan kontekstual untuk siswa kelas 1 sudah dilaksanakan secara tepat untuk membantu pemahaman dan daya ingat karena sesuai dengan tahapan kognitif siswa. Namun, untuk metode dan model pembelajaran yang bervariasi belum bisa diterapkan secara optimal. Next. Kemudian, poin yang ketiga yang saya observasi yaitu terkait media dan alat peraga. Untuk media sendiri, sudah digunakan media yang bervariasi seperti gambar dan audiovisual. Hal ini didukung dengan adanya media digital seperti Smart TV. Namun Smart TV tersebut masih memiliki jumlah yang terbatas sehingga pembelajarannya belum dilaksanakan sehingga penggunaannya belum digunakan secara maksimal karena adanya keterbatasan fasilitas. Nah, kondisi yang saya temui saat observasi, guru sudah menggunakan laptop dan speaker sebagai media alternatif. Kemudian di samping menggunakan media digital, guru juga menggunakan alat peraga sederhana dan konkret, misalkan saat siswa diberikan pembelajaran tentang bahaya kuman, guru menggunakan alat peraga berupa sikat gigi untuk mensimulasikan bagaimana menghilangkan kuman yang ada dalam mulut. Sehingga dapat saya analisis bahwa media konkret yang digunakan sekolah tersebut sudah sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah, sehingga dapat membantu pemahaman langsung. Nah, di samping itu, guru juga sudah menyesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Next. Kemudian saya juga mengobservasi penilaian yang dilaksanakan. Nah, untuk penilaian sendiri, Ibu Fitri Rahayu masih menggunakan penilaian yang manual seperti kertas dan pulpen uh, karena siswa belum siap untuk menggunakan teknologi serta fasilitas juga masih belum mendukung. Kemudian untuk bentuk penilaian, guru tetap mengadakan penilaian formatif seperti ulangan dan pengisian LKS, serta penilaian sumatif seperti ujian akhir semester. Nah, ditemukan kondisi bahwa penilaian yang dilakukan sudah berkelanjutan. Bagi siswa yang belum tuntas akan diberikan remedial, dan untuk siswa yang sudah tuntas akan diberikan pengayaan. Nah, hal ini dapat saya analisis sebagai penilaian digital dan autentik belum begitu optimal di kelas tersebut dan memerlukan perkembangan untuk mengukur kemampuan siswa secara komprehensif. Next. Kemudian masuk pada kurikulum. Di sini guru tidak mengalami kesulitan berarti dalam menghadapi perubahan kurikulum. Ibu Fitri Rahayu menyebutkan bahwa perubahan kurikulum ini dianggap sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan tidak ada perubahan yang terlalu berpengaruh kepada Ibu Fitri Rahayu. Kemudian prinsip deep learning sendiri seperti joyful, mindful, dan meaningful sebenarnya sudah diterapkan sebelum adanya kurikulum Merdeka ini, sehingga penerapan deep learning sudah lebih terstruktur dan tertuang dalam modul pembelajaran. Nah, selain itu, narasumber juga mengatakan bahwa beliau sudah beradaptasi dengan kurikulum yang mengarah pada pembelajaran bermakna dan berpusat pada siswa. Next. Kemudian masuk untuk sarana dan prasarana yang saya observasi,
Di sana sarana dan prasarana cukup lengkap dan memadai seperti adanya smart TV, laptop, proyektor, speaker, dan lain-lain. Kemudian selain prasarana digital juga ada papan tulis, kemudian uh, spidol, meja dan kursi yang memadai dan nyaman untuk pembelajaran. Nah, kondisi ini mendukung adanya pembelajaran inovatif dan namun pemanfaatannya belum optimal terutama pada aspek teknologi. Nah, dapat saya analisis bahwa masih perlu optimalisasi penggunaan fasilitas untuk mendukung pembelajaran digital dan interaktif. Next. Poin terakhir yang saya observasi yaitu terkait administrasi guru. Nah, administrasi guru ini meliputi pengerjaan pengisian absensi, modul pembelajaran, dan catatan kejadian siswa, di mana hal tersebut tidak membebani guru dalam proses pengerjaan dan waktu. Kemudian dapat saya analisis bahwa manajemen waktu dari guru saat melaksanakan pembelajaran serta pengurusan administrasi sudah cukup baik dan mampu menyeimbangkan administrasi serta pembelajaran yang dilaksanakan secara bersamaan. Next. Nah, dari beberapa poin yang saya observasi tadi, dari ketujuh komponen, dapat saya simpulkan bahwasanya di SD Negeri 24 Perupuk Tabing, proses pembelajaran yang ada di kelas 1 sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik karena masih ditemukan beberapa isu yang perlu perhatian lebih dari guru, orang tua, maupun pihak terkait untuk menunjang pembelajaran yang lebih optimal. Next. Sekian penyampaian hasil observasi yang sudah saya lakukan di SD Negeri 24 Perupuk Tabing kelas 1 terkait isu-isu pendidikan di sekolah dasar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji atas pemaparan yang telah disampaikannya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengangkat tangan. Baiklah, kepada kesempatan pertama saya berikan kepada Anissa Sistia, silahkan untuk ajukan pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Anissa Sulistia izin bertanya kepada penyaji yaitu berdasarkan hasil observasi di SDN 24 Parupuk Tabing ini, penyaji menyimpulkan bahwa kurangnya kemandirian dan kepercayaan diri siswa itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang overprotective. Nah, bagaimana penyaji itu dapat memastikan bahwa faktor tersebut bahwa faktor itu merupakan penyebab utama, bukan faktor lain seperti lingkungan sekolah atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Keluarga. Untuk kesempatan kedua akan saya berikan kepada Dagusti. Fadil Agusti, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Fadila Agusti. Izin untuk menyampaikan pertanyaan kepada materi yang mana berdasarkan pengamatan penyaji, metode pembelajaran masih didominasi oleh ceramah. Menurut penyaji, apakah kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan keterampilan abad ke-21 siswa, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan juga kreativitas? Mungkin sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih
kepada penanya 2. Selanjutnya kesempatan terakhir akan saya berikan kepada Fadil Naufal Asmi. Kepada Fadil, silakan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, yang dimana pertanyaan saya yaitu pada hasil observasi yang disebutkan tadi bahwa sarana dan prasarana sekolah sudah cukup lengkap, tetapi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum optimal. Nah, menurut penyaji, apa yang menjadi hambatan utama sehingga fasilitas yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal? Nah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penanya ketiga. Karena sudah ada 3 pertanyaan dari para peserta seminar kali ini, maka akan kita kasih kesempatan kepada penyaji untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Untuk penyaji dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari peserta seminar berdasarkan hasil observasi yang saya laksanakan. Untuk pertanyaan pertama, yaitu oleh Saudari Anissa Sulistia. Pertanyaannya yaitu berdasarkan hasil observasi di SD 24 Perupuk Tabing, penyaji menyebutkan bahwa kurangnya kemandirian dan kepercayaan diri siswa dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang overprotective. Bagaimana penyaji dapat memastikan bahwa faktor tersebut merupakan penyebab utama, bukan faktor lain seperti lingkungan sekolah atau strategi pembelajaran yang digunakan guru? Nah, kesimpulan tersebut saya ambil dari hasil wawancara dan observasi dengan guru yang menyatakan bahwa pola asuh orang tua tersebut merupakan salah satu tantangan utama dalam membentuk karakter siswa. Namun di sini saya juga menyadari bahwa ada beberapa aspek lain yang turut mempengaruhi karakteristik siswa seperti perkembangan kemandirian dan kepercayaan diri siswa dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan sekolah, kemudian pertemanannya dengan teman sebaya, dan bagaimana pembelajaran di kelas berlangsung. Oleh karena itu, observasi yang saya laksanakan menunjukkan hasil bahwa pola asuh merupakan faktor yang dominan, namun hal ini bukan serta-merta merupakan salah satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Kemudian untuk pertanyaan oleh Saudari Fadila Gusti, berdasarkan pengamatan penyaji, metode pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah. Menurut penyaji, apakah kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas? Betul, penggunaan metode ceramah yang digunakan secara dominan dan terus-menerus tentunya akan berpotensi untuk membatasi kesempatan siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan bekerja sama karena dalam hal ini guru masih menjadi pusat pembelajaran. Namun untuk kelas 1 sendiri penggunaan ceramah masih sangat diperlukan sebagai pengantar pengajaran kepada pembelajaran selanjutnya. Nah, oleh karena itu diharapkan guru bisa mengombinasikan pembelajaran menggunakan metode ceramah dengan pembelajaran metode aktif lainnya agar bisa melibatkan siswa secara aktif untuk menerapkan keterampilan abad 21 dan perkembangan secara bertahap. Kemudian pertanyaan terakhir dari Saudara Fadil Naufal Azmi, pada hasil observasi disebutkan bahwa sarana dan prasarana sekolah sudah cukup lengkap, namun tetapi pemanfaatan teknologi belum optimal. Penyaji, apa yang menjadi tantangan utama sehingga fasilitas yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal? Nah, izin menjawab, berdasarkan hasil observasi yang sudah saya laksanakan serta wawancara yang mendukung, hambatan utamanya bukan terletak pada ketersediaan dari fasilitas sekolah, namun hambatan tersebut muncul pada karakteristik siswa kelas 1 yang masih memerlukan media konkret, pembelajaran konkret, serta keterbatasan dari kemampuan peserta didik kelas 1 dalam penggunaan media digital.
Selain itu, fasilitas seperti Smart TV juga jumlahnya masih sangat terbatas sehingga belum dapat digunakan secara maksimal pada setiap tahapan pembelajaran. Sekian jawaban yang dapat saya berikan atas pertanyaan dari peserta seminar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban oleh penyaji. Karena seluruh pertanyaan telah dijawab oleh penyaji, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami akan berikan terlebih dahulu kepada para penanya. Pada penanya pertama, yaitu Anissa Sulistia, apakah sudah jawaban yang disampaikan oleh pemateri sudah dapat menjawab pertanyaan yang diajukan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya sangat paham dengan jawaban yang telah diberikan oleh penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penanya kedua, apakah jawaban yang tadi diberikan oleh penyaji sudah sesuai dan dapat menjawab pertanyaan yang sudah diajukan? Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawaban diterima dan saya paham dengan jawaban yang diberikan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pertanyaan terakhir yaitu Fadil Falasmi, apakah masih ada, apakah sudah dapat menerima dan sudah paham atas jawaban yang telah diberikan oleh penyaji? Baik, saya sudah paham dengan jawaban yang telah diberikan oleh penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para penanya dan juga penyaji atas diskusi yang berlangsung dengan baik. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada Ulin untuk menyampaikan hasil pendapat atas kesimpulan kegiatan seminar yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kepada Saudara Nurulen, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Zahra Restiansyah selaku Nurulen akan menyampaikan hasil seminar yang telah dipresentasikan oleh Citra Ramadhani. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, observasi yang dilakukan di SD Negeri 24 Parpuk Tabing dengan fokus pada berbagai isu pendidikan yang ditemukan di sekolah tersebut, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam proses pembelajaran, terutama terkait kemandirian dan kepercayaan diri siswa, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta penggunaan metode pembelajaran yang masih didominasi oleh metode ceramah. Pada sesi diskusi ini, terdapat 3 pertanyaan yang diajukan oleh peserta seminar. Pertanyaan pertama yaitu membahas tentang dasar penyaji menyimpulkan bahwa kurangnya kemandirian dan kepercayaan diri siswa yang dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang overprotective. Penyaji menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan guru. Namun, penyaji juga menyadari bahwa perkembangan karakter siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti lingkungan sekolah, teman sebaya, dan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pola asuh orang tua dianggap sebagai faktor dominan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Pertanyaan kedua yaitu membahas tentang dampak penggunaan metode ceramah terhadap perkembangan keterampilan pada abad ke-21 siswa. Penyaji menjelaskan bahwa penggunaan metode ceramah secara berlebihan dapat membatasi kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Namun, pada siswa kelas 1, metode ceramah masih diperlukan sebagai pengantar pembelajaran yang perlu dipadukan dengan aktivitas yang lebih melibatkan siswa secara aktif. Lalu untuk pertanyaan ketiga, membahas mengenai sarana dan prasarana sekolah yang sudah cukup lengkap, tetapi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum optimal. Sehingga penyaji menjelaskan bahwa hambatan utamanya terletak pada karakteristik siswa kelas 1 yang masih membutuhkan pembelajaran konkret, serta keterbatasan jumlah fasilitas teknologi seperti Smart TV yang belum tersedia di setiap kelas. Jadi berdasarkan hasil presentasi dan diskusi dapat disimpulkan bahwa sekolah telah cukup memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik, namun masih diperlukan pengembangan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran serta penggunaan metode yang lebih berpusat pada siswa guna mendukung perkembangan keterampilan pada abad ke-21. Baik, itulah hasil notulensi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurulen atas penyampaian hasil diskusi dan kesimpulan seminar pada kali ini. Untuk terakhir, izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa hasil observasi saudari di pelajaran di SDN 24 Parpuk Tabing telah berjalan dengan
baik dan didukung oleh sarana yang memadai. Namun masih terdapat kendala pada kemandirian dan kepercayaan diri siswa serta pemanfaatan media digital dan metode pembelajaran yang perlu lebih dikembangkan untuk mendukung keterampilan abad 21. Dengan demikianlah seluruh rangkaian seminar hasil observasi pada hari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, para materi, dan seluruh peserta telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam teman-teman jalan seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.